Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Ayu Ardiani dari kelas 2024T dengan NIM akhir 129 jurusan Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tokoh yang saya idolakan, yaitu Ibu Retno Marsudi. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan juga dikenal sebagai perempuan pertama yang menjabat posisi tersebut sejak 2014. Saya memilih Ibu Retno Marsudi sebagai tokoh yang saya idolakan karena beliau merupakan sosok pemimpin perempuan yang memiliki integritas tinggi, kemampuan diplomasi yang kuat, serta gaya kepemimpinan yang inspiratif dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat internasional. Ibu Retno Marsudi lahir di Semarang pada tanggal 27 November 1962. Beliau menempuh pendidikan di bidang hubungan internasional dan kemudian memulai karirnya sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri Indonesia. Sepanjang karirnya, beliau telah menempati beberapa posisi penting seperti Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, serta Duta Besar Indonesia untuk Belanda. Kemudian berbagai pengalaman tersebut membuat beliau memiliki pemahaman yang luas mengenai hubungan internasional dan diplomasi global. Sejak saat itu, beliau berperan aktif dalam berbagai forum internasional dan sering menjadi perwakilan Indonesia dalam membahas isu-isu global seperti perdamaian dunia, kerjasama internasional, serta pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Dalam suatu kepemimpinan, seorang pemimpin pada dasarnya adalah individu yang mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan bukan sekedar posisi atau jabatan, tetapi lebih kepada kemampuan memberikan arah, inspirasi, serta membangun komitmen. Jika dilihat dari konsep kekuasaan dalam kepemimpinan Ibu Retno dapat dijelaskan melalui dua sumber kekuasaan utama, yaitu expert power dan referent power. Pertama adalah expert power, yaitu kekuasaan yang berasal dari keahlian dan pengetahuan seseorang. Dalam hal ini, Ibu Retno memiliki pengalaman panjang di bidang diplomasi dan hubungan internasional. Keahlian tersebut membuat beliau dihormati dan dipercaya oleh banyak pihak dalam forum internasional. Kedua adalah referent power, yaitu kekuasaan yang berasal dari rasa hormat, kepercayaan, serta keteladanan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Ibu Retno dikenal sebagai sosok yang profesional, tegas, namun tetap diplomatis dalam berkomunikasi. Sikap tersebut membuat banyak orang menghargai dan mempercayai kepemimpinannya. Dalam menggabungkan kedua jenis kekuasaan tersebut, beliau mampu memimpin dengan pengaruh yang kuat tanpa harus menggunakan suatu tekanan atau paksaan. Jika dilihat dari model kepemimpinan modern, gaya kepemimpinan Ibu Retno cenderung mengarah kepada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang menekankan pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi, serta mendorong perubahan positif dalam organisasi atau kelompok yang dipimpin. Pemimpin transformasional tidak hanya fokus pada pencapaian, tetapi juga membangun visi bersama dan mengembangkan potensi orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Ibu Retno memimpin diplomasi Indonesia dengan menekankan kerjasama internasional, perdamaian dunia, serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Selain itu, beliau juga sering mendorong kolaborasi antar negara untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti konflik internasional, isu kemanusiaan, dan kerjasama pembangunan. Selain kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan Ibu Retno juga sering disebut kepemimpinan androgini. Kepemimpinan androgini adalah gaya kepemimpinan yang menggabungkan sifat maskulin dan sifat feminin dalam memimpin. Sifat maskulin biasanya berkaitan dengan ketegasan, keberanian dalam mengambil keputusan, serta orientasi pada hasil, sementara itu sifat
feminim berkaitan dengan empati, kemampuan komunikasi, serta kemampuan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Pada Bu Retno, kedua sifat tersebut terlihat seimbang. Di satu sisi, beliau dikenal tegas dalam menyampaikan posisi dan kepentingan Indonesia di forum internasional, namun di sisi lain beliau juga memiliki kemampuan diplomasi dan komunikasi yang baik dalam membangun kerjasama dengan berbagai negara. Jika dikaitkan dengan teori kepemimpinan, gaya ini dapat dijelaskan melalui teori sifat dan perilaku. Teori sifat menekankan bahwa kepemimpinan dipengaruhi dari karakter atau sifat pribadi seorang pemimpin, sedangkan teori perilaku melihat kepemimpinan dari cara pemimpin bertindak, berkomunikasi, serta membangun hubungan dengan orang lain. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, gaya kepemimpinan androgini membuat seseorang pemimpin lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi. Pelajaran yang dapat diambil dari kepemimpinan Ibu Retno Marsudi yaitu terdapat beberapa hal yang dapat dipelajari terkait kepemimpinan. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kompetensi dan pengetahuan yang kuat dalam bidang yang ditekuninya. Kedua, pemimpin tersebut juga harus memiliki integritas serta mampu menjadi teladan bagi orang lain. Ketiga, pemimpin yang efektif tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga memperhatikan hubungan dengan orang lain serta mampu membangun kepercayaan. Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam menciptakan kepemimpinan yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.